Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat dan semoga kita semua dipenuhi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Renungan kali ini berbicara tentang betapa kita sebagai anak-anak Tuhan begitu diberkati luar biasa melebihi orang-orang lain yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Harapan saya pada saat membuat video ini adalah setelah kita semua selesai menonton video ini, kita akan memiliki rasa syukur betapa baiknya Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang terkasih, beberapa berkat yang telah diberikan oleh Tuhan bagi kita antara lain: pertama, berkat pradestinasi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil, yang memberikan anugerah yang sama bagi kita semua manusia. Anugerah ini disebut anugerah umum. Misalnya saja, matahari yang terbit setiap hari, hujan, embun, salju, hutan, pegunungan, air, udara, dan lain-lain. Semua anugerah ini dapat dinikmati oleh semua orang tanpa kecuali. Di dalam Matius 5 ayat 45 dikatakan, "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Selain anugerah umum, ada juga anugerah khusus yang hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Anugerah ini disebut anugerah keselamatan. Bisa kita lihat di dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Pada waktu Allah menciptakan manusia, dalam kemahatauannya, Ia telah mengetahui manusia mana yang akan menerima anugerah khusus dan manusia mana yang akan menolak anugerah tersebut. Namun Allah tetap menciptakan semua manusia dan memberikan kehendak bebas. Inilah yang disebut pradestinasi. Mazmur 139 ayat 16, "Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya." Banyak orang mengatakan bahwa Allah kejam karena memilih beberapa orang untuk menerima anugerah keselamatan, sedangkan beberapa orang lainnya tidak. Namun bukan demikian yang dikatakan Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi semua orang, bukan hanya beberapa orang tertentu. Jadi sebetulnya anugerah keselamatan ditawarkan bagi semua orang, namun terserah orang tersebut apakah akan menerimanya atau menolaknya. Bacalah dalam 2 Korintus 5 ayat 15. "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Dan dalam 2 Petrus 3 ayat 9, "Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat." Pada waktu Allah menciptakan manusia, rencana Allah bagi manusia tersebut selalu yang baik-baik. Namun ketika manusia menolak anugerah keselamatan, maka manusia tersebut menolak menggenapi rencana Allah bagi dirinya dan memilih untuk menjalani hidupnya seturut keinginannya sendiri. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab
Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berkat predestinasi diterima oleh manusia yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, sehingga manusia tersebut berjalan dalam rencana awal Allah bagi kehidupannya. Poin yang kedua, beberapa berkat yang telah diberikan oleh Tuhan bagi kita adalah berkat penebusan, pengampunan dosa, dan kekudusan. Di dalam Kristus, kita telah menerima berkat penebusan, pengampunan dosa, dan kekudusan. Berkat penebusan karena kita telah ditebus dari apapun yang memperbudak kita di masa lalu, entah itu obat terlarang, alkohol, makanan, seks, judi, rasa takut, dan lain sebagainya. Melalui Roh Kudus-Nya, Tuhan pasti memampukan kita untuk lepas dari semua hal tersebut. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berkat pengampunan dosa, karena semua dosa kita sudah diampuni lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kolose 2 ayat 13-14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Juga kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 12, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Berkat kekudusan berdasarkan posisi dan perbuatan. Posisi kita dikuduskan atau dianggap kudus karena pertukaran kita dengan Tuhan Yesus di kayu salib. Perbuatan kita terus-menerus menuju kekudusan. Artinya, kita diberi keinginan-keinginan baru dan kuasa oleh Roh Kudus untuk mewujudkan keinginan-keinginan itu dalam kehidupan yang kudus. Ibrani 9 ayat 13-14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Poin yang ketiga, berkat-berkat yang telah diberikan oleh Tuhan adalah berkat keluarga Allah. Dahulu kita adalah manusia-manusia berdosa dan anak-anak yang terhilang. Namun ketika kita menerima Kristus, kita diadopsi ke dalam keluarga Allah. Kita disebut anak-anak Allah dan kita berhak menerima warisan janji-janji Allah. Roma 8 ayat 14-17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Selain diadopsi masuk ke dalam keluarga Allah, kita juga menerima tanda materai sebagai milik kepunyaan Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 21-22 berkata bahwa sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tanda materai ini akan meluputkan kita dari bencana seperti yang tertulis dalam Wahyu 9 ayat 4-6. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaannya itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan Yesus, untuk menutup renungan kali ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami bahkan sebelum kami lahir di dunia ini. Sekarang kami mengerti betapa banyaknya berkat-berkat yang telah Engkau berikan bagi kami, dan kami mengucap syukur atas berkat pradestinasi, berkat penebusan dosa, berkat pengampunan dosa, berkat kekudusan, berkat adopsi, dan berkat materai yang kami terima sebagai tanda milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sahabat-sahabat bijaksana, demikianlah renungan kita kali ini. Apabila saudara-saudara berpendapat renungan ini telah memberkati saudara, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendapatkan informasi video-video terbaru kami. Video ini juga bebas dibagikan agar menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.